Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya dengan Eri Yudia Mulyani akan membawakan materi terkait dengan karbohidrat and fiber. Jadi karbohidrat dan serat. Ya, kita mulai bahwa di sini kita tahu ada serat pangan ya. Serat pangan merupakan karbohidrat polimer yang dia memiliki 3 atau lebih unit monomerik ya, MU, yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh usus halus gitu ya. Nah, ini terbagi atas 3. Ya, pertama yaitu polisakarida, kita sebut non-pati atau non-starch ya, oligosakarida resisten, dan pati resisten. Serat pangan menurut Codex Alimentarius ya, ini memiliki definisi bahwa karbohidrat polimer ya dengan jumlah unit monomerik lebih dari 10, kemudian dia tidak dapat dihidrolisis oleh enzim endogen di dalam usus halusnya manusia. Nah, kategorinya bagaimana? Jadi kategori di sini ada beberapa kategori yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah karbohidrat polimer yang dapat dikonsumsi dan secara alami terkandung dalam makanan. Kemudian karbohidrat polimer yang didapatkan dari bahan mentah melalui proses fisik ya, enzimatik maupun kimiawi, dan ini terbukti memiliki manfaat fisiologis yang dapat memberikan kesehatan, dan melalui bukti ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Ya, kemudian yang ketiga adalah karbohidrat polimer sintetik yang mana terbukti memiliki manfaat fisiologis yang menyehatkan dan dibuktikan melalui bukti ilmiah yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Artinya di sini sudah banyak riset-riset yang terkait dengan ini. Ini berikut kita lihat ada tabel ya, bahwa di sini kita lihat ada klasifikasi serat pangan ya, yang tadi dikatakan dari subgrupnya polisakarida, yaitu ada beberapa kelas: selulosa, hemiselulosa, manan ya, pektin, hidrokoloid ya. Kemudian masuk di dalamnya ada inulin dan fruktan. Berikut adalah sumber utamanya ya, bisa dilihat bahwa di sini pektin ada di kulit buah ya, yang sering kita makan. Apel ya, itu ada banyak pektinnya. Kemudian akar bit ya, juga keluarga jeruk ya di situ. Kemudian inulin sendiri biasa ada pada bawang bombay ya. Kemudian artikok Yerusalem ya, akar chicory ya, cerealia. Nah, subgrup dari oligosakarida resisten ini ada beberapa turunannya, yaitu alfa galaktosida ya, beta frukto oligosakarida, kemudian ada beta galakto, ada dextrin resisten, dan polidextrosa. Ini terdapat pada kacang-kacangan ya, kemudian derivat turunannya dari polimer polisakarida ya. Kemudian ada makanan yang dipanggang ya, kalau di dextrin itu serealia cair juga ada ya, produk susu. Kemudian pada minuman, kue, permen ya, itu juga banyak. Kemudian selanjutnya adalah pati resisten. Pati resisten ini terjadi beberapa tipe ya, tipe pertama sampai dengan tipe keempat ya. Jadi ada modifikasi secara kimia. Ada di mana saja? Di biji-bijian seperti gandum ya, daging juga, kemudian beberapa di pisang hijau ya, pati tinggi amilosa ya di sini. Kemudian dan biasanya ditambahkan oleh produk bakery. Jadi memang ada penambahan secara alami di sini. Kemudian ada kelompok senyawa non karbohidrat ya. Ini kita sebut di sini turunannya lignin, lilin, chitin ya. Ini ada. Contohnya dia ada di mana saja ya, dinding sel jamur ya, kemudian di kepiting ya, lobster, udang, dan serangga. Ya, berikut kita lihat manfaat dari serat larut air dan tidak larut air ya, insoluble dan soluble. Bahwa di sini manfaatnya yang pertama tinggi energi ya, density-nya. Kemudian dia lebih bulking ya, efeknya memberikan rasa kenyang. Kemudian bisa menurunkan berat badan ya, dan meningkatkan satiety ya. Kemudian di sini juga good hormone ya, dia bisa meningkatkan dan menurunkan itu. Kemudian menurunkan inflammation ya. Nah, yang di sini juga itu untuk keduanya. Nah, kalau yang soluble ya, soluble di sini dia menurunkan resiko DM tipe 2 ya, meningkatkan insulin, sensitivitas insulin ya. Kemudian meningkatkan good transmit time ya. Dan juga kalau soluble di sini dia menurunkan postprandial glucose respon ya, dan menurunkan total LDL. Jadi
dia bisa menekan kolesterol yang jahat ya, LDL itu kan kolesterol jahat. Kemudian juga dia, menurunkan gastric emptying ya. Jadi, eee, lambung itu kan, kadang-kadang suka terasa kosong. Nah, itu dia menurunkan itu. Kemudian, ini yang tadi dijelaskan, ada beberapa serat pangan yang sering dikenal yaitu arabinolixan ya, arabinosilan, sorry, inulin, kemudian ada beta-glukan, ada pektin tadi yang biasa pada kulit buah ya, kemudian ada selulosa, dan ada pati resisten. Ini beberapa serat pangan yang biasa kita temukan di beberapa pangan ya. Kemudian, nah kaitannya dengan analisisnya seperti apa? Jadi di sini kita lihat ada, contoh liquidnya ya. Dia bersih dan harus, bebas dari impurities ya, dari protein, furan, fenol ya. Kemudian solid sampelnya di sini biasanya diekstrak dengan hot ethanol 80% dan ini harus bebas, lipid ya untuk melihatnya. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada total karbohidratnya yang bentuknya seperti ini. Nah, prosedurnya untuk melihat apakah itu ada serat pangan atau tidak, dia itu sesuatu yang bahan tadi itu harus jelas ya, melalui bersih ya. Jadi clear itu bersih, jelas, harus menggunakan Aquades ya, untuk membersihkan itu karbohidratnya itu kemudian, dipipet ya ke dalam small tube ya. Ini kita lihat. Nah, kemudian dari sini ditambahkan dan, di-mix keduanya. Kemudian konsentrasi asam sulfat ini juga ditambahkan secara cepat ya ke dalam tubnya tadi untuk melihat, kemudian di-mixing untuk melihat, apa namanya, campuran tadi dengan air tadi. Nah, terbentuklah warna biasanya ada kuning ke orange ya. Nah, itu bisa kelihatan tuh kalau kita masukin ke absorbansi dengan, spektrofotometer ya, dengan panjang gelombang 490 nanometer. Nah, ini rata-rata kelihatan di situ. Apakah itu substratnya seperti apa, kemudian jumlahnya, kadar gulanya seperti apa. Nah, itu karena serat juga bagian dari, karbohidrat, seperti itu ya. Ini total reducing sugar-nya ya. Oke, ya. Nah, ini bentuk, rantai secara kimiawinya ya, bisa dilihat. Nah, prosedurnya seperti ini, nanti bisa dilihat ya, kurang lebih hampir sama. Jadi memang kalau mau melihat, bentuk itu harus ada, benar-benar ditambahkan solutionnya apa, supaya tadi kan kita membersihkan itu untuk menjadi kontrolnya, kemudian ini kita melihat dengan penambahan copper sulfat ya, copper 2 sulfat. Jadi dibebaskan dulu dan alkalin ya, buffer sebagai ini, penambahannya solutionnya kepada reducing sugar dan ada, Aquades ya, water blank gitu. Ini konsentrasinya jadi nanti kelihatan panjang gelombangnya seperti ini. Sehingga kita tahu nih konsentrasi di dalam serat pangan itu jumlahnya berapa sih gitu. Kalau kita mau tahu, ini bisa dilihat ya. Dari sini bisa lihat, lurusnya seperti apa dibandingkan dengan, kontrolnya. Nah, di sini ada beberapa metode ya, bisa dilihat ya bagaimana sih di-Jesuit dengan amilase. Jadi sampel ini benar-benar diserap ya dengan enzim amilase, protease, kemudian glukoamilase. Nah, ini bisa dilihat seperti ini sampai terbentuklah fiber ya, substratnya, kemudian berat protein dan, abunya sehingga dia akan menghasilkan, seratnya. Ya, nilai seratnya berapa sih jumlahnya gitu. Ya, kira-kira itu saja dari saya untuk pertemuan pada hari ini terkait dengan serat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.